semua. Halo, Halo semua. Perkenalkan kami bertiga di sini, saya Dian Palupi. Rizky Hidayat dan saya Veronica Rahmawati, berkesempatan menyampaikan video ini tentang dasar-dasar filosofis dan dasar-dasar implikasinya. Seperti positivism, neopositivism, teori kritis, postmodernisme, dan juga metodologi postkolonial. Kita di sini nanti akan melihat bagaimana pendekatan ini mempengaruhi pemilihan metode penelitian dan tujuan dalam menghasilkan pengetahuan. Selain itu, contoh penelitian dan implikasi etis yang terkait dengan masing-masing metodologi juga akan dibahas. Terima kasih telah menonton dan selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah penelitian. Menurut Someh dan Lewin tahun 2005, metodologi didefinisikan sebagai kumpulan metode atau aturan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tertentu dan prinsip, teori, dan nilai yang mendasari pendekatan penelitian tertentu. Dengan kata lain, metodologi adalah panduan atau pedoman yang digunakan untuk mengarahkan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Metodologi membantu peneliti dalam menentukan cara pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Walter tahun 2006 juga memberikan pandangannya tentang metodologi. Menurutnya, metodologi adalah kerangka acuan penelitian yang dipengaruhi oleh paradigma, di mana perspektif teoritis kita ditempatkan atau dikembangkan. Paradigma tersebut dapat berupa sudut pandang, teori, atau konsep-konsep dasar yang membentuk landasan penelitian. Metodologi penelitian tidak hanya terbatas pada metode-metode yang digunakan, tetapi juga mencakup pendekatan teoritis yang mendasari penelitian tersebut. Dalam penelitian, pemilihan metodologi yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian. Metodologi yang baik akan membantu peneliti dalam merancang penelitian yang baik, mengumpulkan data yang relevan, menganalisis data secara efektif, dan mengambil kesimpulan yang dapat diandalkan. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang metodologi penelitian dan paradigma yang terkait dengannya. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, metodologi penelitian adalah panduan atau pedoman yang digunakan untuk mengarahkan langkah-langkah penelitian. Namun, metodologi ini tidak dapat dipisahkan dari paradigma yang mendasarinya. Paradigma seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan seperangkat keyakinan, sistematis, serta metode yang menyertainya. Paradigma mencerminkan pandangan kita tentang dunia dan realitas. Dalam konteks metodologi penelitian, paradigma menentukan kerangka teoritis yang digunakan. Paradigma ini mencakup keyakinan, sudut pandang, dan konsep-konsep dasar yang membentuk landasan penelitian kita. Paradigma juga dapat mempengaruhi pemilihan metode penelitian yang digunakan. Metode di sisi lain merujuk pada cara sistematis, prosedur, atau alat yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Metode merupakan bagian yang terpisah dari metodologi penelitian. Metode yang digunakan akan bervariasi tergantung pada paradigma dan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian. Namun, metode tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari paradigma atau metodologi secara keseluruhan. Dalam penelitian, terdapat beberapa asumsi filosofis yang mendasari penyelidikan. Mari kita bahas secara singkat 4 asumsi filosofis tersebut. Pertama, posisi teoritis peneliti. Asumsi ini mencakup motif, anggapan sebelumnya, dan sejarah pribadi yang membentuk arah dan bentuk penyelidikan tertentu. Posisi teoritis peneliti mencerminkan pandangan mereka terhadap dunia, keyakinan, dan nilai-nilai yang membentuk pemahaman mereka tentang topik penelitian. Kedua, kesesuaian antara metodologi. Asumsi ini mencerminkan keyakinan tentang pengetahuan yang muncul dari kerangka filosofis yang digunakan, dan metode atau alat pengumpulan dan analisis data. Metodologi yang dipilih harus konsisten dengan pandangan filosofis peneliti dalam memperoleh pengetahuan. Ketiga, strategi untuk membangun penelitian. Asumsi ini menekankan bahwa peneliti harus mengevaluasi penelitian mereka dengan cara yang sejalan secara filosofis dan metodologis dengan penyelidikan yang dilakukan. Evaluasi ini melibatkan refleksi kritis terhadap kerangka filosofis yang digunakan, metode yang diterapkan, dan interpretasi data. Keempat, lensa analitis yang digunakan untuk mengkaji data. Asumsi ini menekankan bahwa peneliti harus memahami asumsi epistemologis dan ontologis yang mereka buat menggunakan data.
Lensa analitis ini melibatkan refleksi tentang bagaimana peneliti memandang sumber data, bagaimana mereka memahami realitas yang terkandung dalam data, dan bagaimana mereka menginterpretasikannya. Jadi, keempat asumsi filosofis ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam penelitian. Dalam tradisi positivisme, terdapat dua karakteristik yang dianggap signifikan dalam metodologi positivis. Pertama, fokus pada fenomena yang dapat diamati secara langsung. Dalam pendekatan ini, ilmu pengetahuan dianggap hanya dapat mengkaji fenomena yang dapat diamati secara empiris. Hal-hal yang tidak berwujud atau subjektif seperti nilai-nilai atau pengalaman pribadi dianggap tidak relevan atau tidak dapat diukur secara ilmiah. Pendekatan ini menekankan pentingnya objektivitas dan keabsahan data yang dapat diamati. Kedua, pengujian teori melalui metode hipotesis deduktif. Metodologi positivis menekankan pentingnya menguji teori melalui pengumpulan data yang netral dan pengujian hipotesis yang diajukan berdasarkan teori tersebut. Data yang dikumpulkan harus berasal dari dunia luar yang dapat diamati dengan mudah dan dapat diukur secara objektif. Hasil pengujian yang konsisten dengan teori dianggap sebagai bukti untuk mendukung validitas teori tersebut. Namun, pendekatan positivis tidaklah satu-satunya pendekatan dalam penelitian. Terdapat berbagai paradigma dan metodologi lain yang digunakan dalam penelitian, seperti interpretivism, konstruktivism, dan pendekatan kualitatif. Setiap pendekatan memiliki asumsi filosofis dan metodologi yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan. Dalam studi positivis terdapat kecenderungan untuk mereduksi perilaku manusia menjadi respon otomatis yang dipicu oleh rangsangan eksternal, sehingga dimensi subjektif dari perilaku tersebut dapat hilang. Dalam pendekatan positivis, perilaku manusia dikonseptualisasikan secara deterministik, dijelaskan sebagai respon yang diperlukan terhadap variabel sebab akibat dan kondisi-kondisi pendahulunya yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Pendekatan ini sering disebut sebagai Erklären, yang berfokus pada penjelasan kausal dan prediksi perilaku. Metode deduktif hipotesis yang diperkenalkan oleh filsuf Karl Popper sering digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pengajuan hipotesis yang kemudian diuji secara empiris melalui pengumpulan data yang netral dan objektif. Hasil pengujian digunakan untuk mengonfirmasi atau menolak hipotesis, dan teori dikembangkan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh. Namun, kritik terhadap pendekatan ini muncul dengan argumentasi bahwa pendekatan ini mereduksi kompleksivitas perilaku manusia dan mengabaikan dimensi subjektif serta konteks sosial yang berperan penting dalam pemahaman perilaku manusia. Beberapa pendekatan alternatif seperti interpretivism dan konstruktivism menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang terlibat dalam perilaku manusia dan konteks sosial tempat perilaku tersebut terjadi. Dalam penelitian modern, telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam metodologi penelitian yang mencoba mengatasi keterbatasan pendekatan positivis dan menggabungkan elemen-elemen dalam berbagai paradigma. Pendekatan campuran yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, serta pendekatan yang memberikan perhatian pada pengalaman subjektif dan konteks sosial, semakin populer dalam penelitian sosial dan perilaku manusia. Metodologi neopositivism adalah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen positivism dengan beberapa modifikasi. Dalam metodologi neopositivism terdapat keyakinan bahwa sains dapat menghasilkan pengetahuan yang objektif. Keyakinan ini didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama, asumsi realisme ontologis. Asumsi ini menyatakan bahwa ada realitas yang objektif dan independen yang ada di luar pengamat. Kemudian yang kedua, asumsi bahwa bias subjektif dalam penilaian realitas dapat dihilangkan. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan bias subjektif. Namun pendekatan neopositivism juga tidak bebas dari kritik. Kritik terhadap pendekatan ini mencakup argumen bahwa realitas tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari konteks sosial dan bahasa yang digunakan dalam pemahaman dan interpretasi. Selain itu, juga ada kesadaran akan adanya batasan dalam objektivitas dan kesempurnaan metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Perkembangan terbaru dalam metodologi telah mengakui kompleksitas dan konteks sosial dalam pemahaman realitas dan pengetahuan. Berbagai pendekatan serta konstruktivisme, fenomenologi, atau pendekatan kualitatif telah memberikan kontribusi dalam memperluas cara kita memahami dan memperoleh pengetahuan tentang dunia.
Dalam konteks penelitian kualitatif, Alveson tahun 2003 membahas bagaimana wawancara digunakan oleh kaum neopositivis dalam upaya mereka untuk mengakses kebenaran yang bebas konteks tentang realitas. Menurut Alveson, kaum neopositivis cenderung menggunakan wawancara sebagai metode penelitian yang maksimal dan transparan dengan mengikuti protokol penelitian yang kaku dan berupaya meminimalkan pengaruh peneliti serta potensi sumber bias lainnya. Dalam pandangan kaum neopositivis, wawancara dipandang sebagai saluran untuk mentransmisikan pengetahuan. Artinya apa? Wawancara dianggap sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari partisipan penelitian. Namun, pandangan ini tidak mewakili semua pendekatan penelitian kualitatif. Terdapat beberapa pendekatan dan paradigma yang digunakan dalam penelitian lainnya, termasuk pandangan yang mengakui pentingnya interpretasi, subjektivitas, dan konteks dalam pemahaman realitas lainnya. Beberapa pendekatan seperti fenomenologi, konstruktivisme, dan pendekatan yang berfokus pada konstruksi sosial memberikan perhatian pada peran aktif partisipan dalam membentuk pengetahuan. Prinsip utama neopositivisme ada 5. Yang pertama adalah verifikasi empiris, di mana neopositivisme menekankan bahwa hanya pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris yang memiliki makna. Yang kedua adalah bahasa formal dan logika. Neopositivisme menekankan pentingnya penggunaan bahasa formal dan logika dalam ilmu pengetahuan. Neopositivis berpendapat bahwa pernyataan ilmiah harus jelas, terdefinisi dengan baik, dan tunduk pada aturan logika yang ketat. Bahasa formal dan logika digunakan untuk mengklarifikasi dan memastikan keakuratan pernyataan ilmiah. 3. Penggunaan metode ilmiah. Neopositivisme mendorong pengguna metode ilmiah yang ketat dalam penelitian. Ini termasuk pemilihan metode penelitian yang sesuai, pengumpulan data empiris yang akurat, dan pengujian hipotesis secara sistematis. Yang keempat adalah reduksi fenomena. Neopositivisme berupaya untuk mereduksi fenomena-fenomena kompleks menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana dan lebih terukur, sehingga dapat dipahami secara lebih baik. Yang kelima adalah penolakan metafisika. Neopositivisme menolak penggunaan metafisika dalam pengetahuan ilmiah. Neopositivis berpendapat bahwa klaim-klaim metafisik seperti klaim tentang realitas yang tidak dapat diamati atau diuji secara empiris tidak memiliki makna ilmiah. Mereka fokus pada pengetahuan yang dapat diverifikasi secara empiris. Metodologi interpretivisi adalah pendekatan dalam penelitian sosial yang mengutamakan interpretasi dan pemahaman manusia terhadap dunia sosial. Interpretivisme menekankan pentingnya makna subjektif dan interpretasi individu terhadap fenomena yang diamati. Prinsip-prinsip utama dalam metodologi interpretivis meliputi 1. Konstruksi sosial. Interpretivisme mengakui bahwa realitas sosial dibentuk oleh interaksi sosial dan konstruksi makna bersama antara individu. Individu dan masyarakat saling memengaruhi dalam membentuk interpretasi mereka tentang dunia sosial. 2. Pemahaman. Interpretivis menekankan pentingnya memahami perspektif, nilai, keyakinan, dan makna subjektif yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang diamati. 3. Intersubjektivitas. Interpretivis mengakui bahwa pemahaman sosial dibentuk melalui interaksi dan komunikasi antara individu-individu yang terlibat. Keempat, reifikasi. Interpretivisme menyoroti bahwa reifikasi yaitu menganggap makna dan interpretasi sebagai sesuatu yang tetap dan objektif. Pendekatan ini menekankan bahwa makna dan interpretasi bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring waktu. Teori kritis adalah pendekatan yang mengkaji hubungan antara kekuasaan, politik, nilai, dan pengetahuan dalam masyarakat. Teori kritis mengkritik pengaruh positivisme dan menekankan perlunya emansipasi dan perubahan sosial. Dalam metodologinya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan dan masyarakat, seperti observasi partisipan dan etnografi. Pertimbangan etis juga penting dalam metodologi teori kritis. Ini termasuk merefleksikan tujuan penelitian, menjaga dialog dan keterbukaan dengan partisipan, mempertimbangkan kesetaraan dalam hubungan penelitian, serta membuat perbedaan dalam hal kebebasan dan keadilan. Selain itu, emansipasi juga menjadi tujuan dalam teori kritis. Emansipasi mengacu pada upaya untuk memperoleh kebebasan dan keadilan. Dalam konteks penelitian aksi partisipatoris adalah pendekatan yang digunakan untuk mencapai emansipasi. Penelitian aksi partisipatoris melibatkan partisipan secara aktif dalam proses penelitian.
sehingga memungkinkan mereka untuk secara kolektif mengembangkan pengetahuan dan mengambil tindakan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Jadi, pendekatan teori kritis dan metodologinya yang terkait memberikan kerangka kerja yang kritis terhadap kekuasaan dan mengupayakan perubahan sosial melalui pengungkapan ketidakadilan dan emansipasi. Realisme kritis adalah sebuah pendekatan teoritis yang berfokus pada penjelasan proses sosial dengan mempertimbangkan peran agensi atau kemampuan individu untuk bertindak dan struktur atau konteks sosial yang mempengaruhi tindakan individu. Realisme kritis menolak relativisme dan menekankan adanya mekanisme sebab akibat atau kausal dalam menjelaskan fenomena sosial. Dalam metodologi ini terdapat pengakuan akan perbedaan antara hal-hal empiris, hal-hal aktual, dan hal-hal yang nyata. Jadi metodologi ini berusaha memahami mekanisme kausal yang mendasari fenomena sosial yang diamati. Realisme kritis juga mendukung penggunaan berbagai metode penelitian campuran atau mixed method yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini, logika yang dominan dalam realisme kritis adalah abduksi dan atau retroduksi. Abduksi melibatkan pengamatan dan identifikasi pola yang diamati untuk menghasilkan teori atau hipotesis dan menjelaskan fenomena tersebut. Di sisi lain, retroduksi melibatkan penggunaan teori yang ada untuk melihat di balik pola yang diamati dan mengidentifikasi mekanisme generatif yang mungkin terlibat. Jadi, realisme kritis menawarkan pendekatan kritis yang kuat dalam penelitian sosial, yang mencari kebenaran dan penjelasan mendalam tentang suatu fenomena sosial. Postmodernisme dan poststrukturalisme adalah dua pendekatan yang terkait dalam pemikiran filsafat dan teori sosial. Meskipun ada persamaan konseptual di antara keduanya, mereka dapat dianggap sebagai identitas yang unik atau sebagai varian lain dari postmodernisme, tergantung pada perspektif yang diadopsi. Pendekatan ini menekankan pemahaman bahwa makna dan identitas bersifat fluid dan terus berubah, dipengaruhi oleh konteks, bahasa, dan sosial. Dalam konteks metodologi, baik postmodernisme maupun poststrukturalisme menekankan pentingnya kritis terhadap pengetahuan dan kekuasaan. Keduanya menyoroti peran bahasa dan wacana dalam membentuk pemahaman, serta menekankan kompleksitas dan keberagaman dalam konstruksi sosial. Metodologi yang terkait dengan postmodernisme dan poststrukturalisme melibatkan dekonstruksi, yaitu analisis kritis terhadap teks dan narasi yang mengungkapkan kontradiksi. Namun, terdapat variasi dalam pemikiran postmodernisme dan poststrukturalisme, yaitu bahwa pandangan mereka dapat bervariasi antara para pemikir dan ahli teori. Dalam diskusi ini, penting untuk kita mengakui bahwa persamaan dan perbedaan konseptual yang ada di antara keduanya, serta keragaman dan kompleksitas dalam implementasi dan penerapannya dalam berbagai bidang ilmu sosial dan humaniora. Postmodernisme dan poststrukturalisme menolak pandangan positivis yang mengklaim kepastian rasional dan objektivitas mutlak dalam memahami realitas dan pengetahuan. Mereka menggantikannya dengan pandangan yang lebih relatif yang menekankan bahwa realitas dan pengetahuan bergantung pada konteks sosial, linguistik, dan historis. Dalam pandangan ini, tidak ada pandangan tunggal yang benar atau objektif, melainkan beragam perspektif yang membentuk melalui interpretasi subjektif. Realitas dipahami sebagai konstruksi sosial yang bervariasi tergantung pada konteks historis dan sosialnya. Selain itu, postmodernisme dan poststrukturalisme menekankan bahwa pengetahuan juga relatif dan tidak ada pengetahuan yang netral atau universal. Secara keseluruhan, postmodernisme dan poststrukturalisme menunjukkan bahwa realitas dan pengetahuan adalah konstruksi sosial yang kompleks. Elemen-elemen kunci postmodernisme berdasarkan pandangan Lyotard tahun 1984 adalah sebagai berikut. 1. Penekanan yang kuat pada bahasa. Postmodernisme menekankan bahwa bahasa tidak pernah netral. Konsep pergantian linguistik menunjukkan bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. 2. Peran wacana menjadi sangat penting. Wacana adalah cara subjektif yang dibentuk oleh bahasa untuk mengalami, bertindak, dan membentuk fenomena yang kita anggap ada di luar kita. 3. Pengetahuan dikonstruksi melalui bahasa. Postmodernisme mengkritik pandangan bahwa bahasa ilmiah dapat direpresentasikan atau menerangi realitas eksternal secara objektif.
Sebaliknya, postmodernisme berpendapat bahwa pengetahuan terbentuk melalui bahasa dan konteks sosial yang melingkupinya. Dalam pandangan postmodernisme, bahasa, wacana, dan konstruksi sosial memainkan peran kunci dalam membentuk realitas dan pengetahuan. Pandangan ini menekankan keberagaman perspektif, keragaman interpretasi, dan peran konteks dalam pemahaman kita tentang dunia. Dalam pendekatan postmodern, deskonstruksi adalah salah satu konsep penting yang digunakan untuk menganalisis dan memeriksa struktur bahasa dan wacana yang digunakan dalam memahami dunia. Deskonstruksi melibatkan pembongkaran dan pengungkapan kontradiksi, asumsi tersembunyi, dan hierarki yang mendasari bahasa dan wacana. Dekonstruksi menunjukkan bahwa bahasa dan wacana tidak stabil dan memiliki banyak interpretasi yang mungkin. Tidak ada satu pemahaman definitif atau kebenaran objektif yang melekat pada bahasa atau wacana tertentu. Sebaliknya, bahasa dan wacana memiliki banyak lapisan makna yang dipengaruhi oleh koneksi historis, sosial, dan budaya. Ini berarti bahwa manusia tidak dapat memahami dunia secara langsung atau objektif, tetapi melalui wacana-wacana historis dan sosial tertentu. Pemahaman kita tentang dunia dipengaruhi oleh bahasa, wacana, dan kerangka interpretatif yang disediakan oleh konteks sosial dan sejarah tempat kita berada. Tujuan utama dekonstruksi adalah untuk mempertanyakan dan menggali asumsi, hierarki, dan kekuasaan yang terkandung dalam bahasa dan wacana ini. Ini melibatkan memeriksa kontradiksi dan ketidaksesuaian dalam struktur bahasa dan memperlihatkan keberagaman perspektif yang mungkin tersembunyi di baliknya. Melalui dekonstruksi, postmodernisme menantang keyakinan tentang kebenaran tunggal dan otoritas dalam bahasa dan wacana, serta menekankan peran konteks sosial dan historis dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Dekonstruksi merujuk pada pendekatan analitis yang digunakan dalam studi postmodern. Dekonstruksi melibatkan analitis kritis terhadap teks atau gagasan untuk mengungkap kontradiksi, asumsi tersembunyi, dan lapisan makna yang melekat di dalamnya. Tujuan utama dari dekonstruksi adalah untuk memperlihatkan bagaimana bahasa dan wacana mempengaruhi pemahaman kita tentang realitas. Ini melibatkan memeriksa bagaimana teks atau gagasan tertentu membangun makna melalui pemilihan kata, struktur narasi, dan penggunaan simbol. Dalam konteks hiperrealitas, dekonstruksi dapat digunakan untuk mengungkapkan bagaimana konstruksi diskursif menciptakan realitas yang berbeda dari realitas eksternal. Hyperrealitas merujuk pada kondisi di mana representasi atau simulasi yang dibuat oleh media, budaya yang populer, atau sistem sosial telah melebihi realitas asli yang mereka coba representasikan. Jadi dekonstruksi dapat membantu mengungkapkan bagaimana hyperrealitas ini terbentuk melalui konstruksi diskursif dan bagaimana hal itu dapat disalahartikan sebagai realitas eksternal. Dalam perspektif postmodern, terdapat skeptisme terhadap metodologi ilmiah yang menganggap bahwa metode tertentu adalah satu-satunya cara untuk mencapai korespondensi yang akurat dengan realitas. Metode dipahami sebagai salah satu dari banyak pemahaman yang mungkin dan tidak ada metode yang memiliki status istimewa atau menjadi patokan tunggal untuk mencapai kebenaran atau pemahaman yang valid. Terdapat kecenderungan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian yang menekankan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, interpretasi subjektif, dan konstruksi sosial dari realitas. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap pengalaman manusia, konstruksi sosial, dan perspektif yang beragam. Namun, metode penelitian dianggap sebagai bagian dari praktik budaya yang lebih luas dan tidak ada pendekatan yang dianggap memiliki status istimewa. Oleh karena itu, dalam studi postmodern, peneliti diharapkan untuk menyadari kerangka interpretatif dan asumsi yang membentuk metode mereka, serta mempertanyakan dan mengkritik asumsi-asumsi tersebut. Dalam konteks skeptisme metodologi ilmiah, pendekatan postmodern menantang pandangan bahwa metode ilmiah secara inheren objektif dan netral. Postmodernisme mengakui bahwa metode penelitian juga terbentuk oleh bahasa, wacana, dan konteks sosial yang memengaruhinya. Oleh karena itu, pemahaman postmodern tentang metode penelitian menekankan keragaman interpretasi, kerangka interpretatif yang beragam, dan peran konteks sosial dalam memengaruhi pemahaman kita tentang realitas.
Terdapat sejumlah peneliti dalam bidang manajemen yang tertarik pada potensi pembebasan yang ditawarkan oleh perspektif postmodern. Mereka mengakui bahwa pendekatan postmodern memungkinkan peneliti untuk menggabungkan berbagai perspektif atau gaya penelitian yang berbeda untuk menantang kebijaksanaan konvensional yang mungkin terbatas. Dalam perspektif modern, peneliti memiliki fleksibilitas dalam memilih pendekatan penelitian yang sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian mereka. Peneliti seperti Kilduff dan Mehra 97, serta Gergen dan Tacheson 96 telah mengemukakan argumen ini dalam konteks manajemen. Mereka berpendapat bahwa dengan mengadopsi pendekatan postmodern, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai perspektif. Dalam prakteknya, peneliti yang menganut perspektif postmodern dapat menggabungkan pendekatan kualitatif, kuantitatif, etnografi, naratif, atau pendekatan relevan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian mereka. Dengan demikian, perspektif postmodern memberikan kesempatan bagi peneliti manajemen untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi alternatif-alternatif baru dalam pemahaman dan penelitian fenomena manajemen, serta untuk menantang paradigma dan kebijaksanaan yang sudah mapan. Pendekatan postmodernisme dalam penelitian memungkinkan kita untuk mempertanyakan pengetahuan yang kita miliki dan memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan kompleks tentang fenomena yang diteliti. Berikut beberapa penelitian terkait dari beberapa peneliti terdahulu. Misalnya, karya dari Kondo tahun 1990 tentang produksi identitas di tempat kerja di Jepang, mengeksplorasi bagaimana identitas individu dibentuk, dipengaruhi, dan diproduksi dalam konteks organisasi yang kuat dan budaya kerja yang unik. Kondo menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang dalam tentang pengalaman individu dalam mengkonstruksi identitas mereka dalam konteks budaya yang kompleks. Studi dari Ellie tahun 1995 tentang peran gender dalam organisasi juga terkait dengan pendekatan postmodernisme. Ellie mengeksplorasi bagaimana peran gender dibangun, diperankan, dan dinegosiasikan dalam konteks organisasi yang terkait dengan kekuasaan, hierarki, dan dinamika sosial yang kompleks. Pendekatan postmodernisme memungkinkan Ellie untuk memperhatikan keragaman pengalaman gender dan menantang pandangan konvensional. Collinson tahun 2006 melakukan penelitian tentang kepemimpinan dengan pendekatan postmodernisme. Ia mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan dikonstruksi sebagai praktik sosial yang melibatkan negosiasi, konflik, interaksi yang kompleks antara pemimpin dan juga pengikutnya. Sementara studi dari Jackson tahun 2006 tentang perilaku laddish, yaitu perilaku kasar yang ditampilkan oleh sekelompok anak laki-laki di sekolah-sekolah, juga terkait dengan pendekatan postmodernisme. Jackson menggunakan pendekatan kualitatif dan etnografi untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kekuasaan yang membentuk perilaku ini. Jadi dalam semua penelitian ini, pendekatan postmodernisme memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena melalui berbagai perspektif, dan juga mempertanyakan asumsi yang dominan dan menganalisis konteks sosial, budaya, dan kekuasaan yang membentuk pengalaman individu dan dinamika sosial. Dalam beberapa tahun terakhir muncul perdebatan pasca postmodern atau pasca kolonial dalam penelitian bisnis dan manajemen. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkritik dan melawan modernitas barat, serta menyoroti pengaruh kolonialisme yang masih terasa dalam masyarakat saat ini. Pendekatan pasca kolonial menyoroti bagaimana kolonialisme telah memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara dan komunitas. Pendekatan pasca kolonial membawa kesadaran terhadap ketidaksetaraan yang masih ada dalam sistem ekonomi global dan praktik bisnis yang sering kali mendorong dominasi ekonomi dan budaya barat. Pendekatan ini mendorong peneliti untuk mempertanyakan dan melawan praktik-praktik yang melibatkan eksploitasi atau penindasan terhadap kelompok atau negara-negara yang pernah menjadi jajahan kolonial. Pendekatan pasca kolonial dalam penelitian bisnis dan manajemen menawarkan kerangka kerja kritis yang menggali dampak kolonialisme dan menantang dominasi modernitas barat dalam konteks ekonomi dan organisasi. Pendekatan ini memperluas pemahaman kita tentang kerentanan, konflik kepentingan, dan ketidaksetaraan yang terkait dengan praktik bisnis global. Postkolonial metodologi adalah pendekatan dalam penelitian sosial yang berfokus pada pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap budaya, sosial, dan politik suatu masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan kesenjangan yang dihasilkan oleh kolonialisme,
serta menyoroti hubungan kekuasaan antara negara-negara kolonial dan bekas koloninya. Pendekatan postkolonial memberikan penjelasan alternatif terkait praktik bisnis yang umum dilakukan dan berakar pada struktur kolonial. Pendekatan postkolonial menekankan pentingnya memahami sejarah kolonialisme dan bagaimana warisan kolonial masih mempengaruhi dinamika ekonomi dan organisasi saat ini. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan suara-suara yang terpinggirkan dan mempertanyakan asumsi dan norma yang mungkin berasal dari paradigma kolonial. Pendekatan postkolonial dalam penelitian bisnis dan manajemen juga berusaha untuk mendorong pemulihan dan penghormatan terhadap pengetahuan, identitas, dan kearifan lokal yang mungkin telah terpinggirkan selama periode kolonial. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengakui keragaman budaya dan perspektif dalam konteks praktik bisnis global. Kritik terhadap kolonialisme adalah salah satu konsep dasar dalam pendekatan postkolonial dalam penelitian sosial. Pendekatan ini menyoroti dampak negatif yang dihasilkan oleh kolonialisme, termasuk kerusakan sosial, budaya, dan politik di negara-negara yang menjadi korban. Kritik terhadap kolonialisme dan menyoroti eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, perampasan tanah, dan upaya pembudayaan yang dilakukan oleh negara-negara kolonial terhadap masyarakat yang dijajah merupakan masalah-masalah utama. Kesenjangan dan ketidakadilan adalah konsep dasar lainnya dalam pendekatan postkolonial. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengakui dan membicarakan kesenjangan dan ketidaksosialan terjadi pada negara-negara bekas jajahan. Pengakuan atas pengeragaman dalam konsep dasar ketiga dalam pendekatan postkolonial. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat yang pernah mengalami kolonialisme memiliki keragaman budaya, identitas, dan pengetahuan yang harus dihargai dan dipelajari. Kesimpulannya, konsep-konsep dasar ini membentuk kerangka kerja untuk memahami dan mengkaji dampak kolonialisme, kesenjangan sosial, dan pentingnya mengakui dan menghargai keberagaman dalam konteks penelitian postkolonial. Implikasi postkolonial dalam melibatkan sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Beberapa implikasi tersebut adalah yang pertama, pengakuan atas peran kolonialisme. Peneliti di sini harus mempertimbangkan dan mengakui peran kolonialisme dalam mempengaruhi struktur dan dinamika masyarakat yang menjadi objek penelitian. Yang kedua, kesenjangan dan ketidaksosialan. Para peneliti harus memperhatikan kesenjangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebagai hasil dari kolonialisme. Ini melibatkan memahami perkembangan ekonomi, ketimpangannya, akses terhadap sumber budaya, dan hak asasi manusia yang masih terus berlanjut sampai dengan pasca kolonial. Yang ketiga, penggunaan metodologi yang beragam. Pendekatan postkolonial mendorong penggunaan metodologi yang beragam pula dalam penelitian. Ini bisa mencakup wawancara mendalam dengan kelompok yang menjadi objek penelitian, pengamatan partisipasif, dan analisis dokumen historis. Yang keempat, partisipasi dan pemberdayaan. Pendekatan postkolonial juga mendorong partisipasi dan pemberdayaan kelompok yang menjadi objek penelitian. Dengan memperhatikan implikasi postkolonial ini, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang lebih menyeluruh dan kontekstual, serta berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dampak kolonialisme dan cara mengatasinya. Metodologi penelitian sosial melibatkan proses sosial dan politik dalam produksi pengetahuan. Hal ini mencakup refleksi kritis terhadap otoritas pengetahuan, pertimbangan asumsi yang mendasarinya, serta pemahaman terhadap implikasi politik dan etika dari penelitian tersebut. Ini menekankan pentingnya kesadaran terhadap konteks sosial, politik, dan budaya dalam penelitian sosial. Refleksivitas dan kesadaran terhadap pengaruh asumsi filosofis juga diperlukan. Peneliti dituntut untuk secara kritis mengeksplorasi alternatif dalam mencapai tujuan penelitian, mengakui bahwa asumsi filosofis tertentu dapat mempengaruhi jalannya penelitian. Ini melibatkan penilaian kontinu tentang hubungan antara pengetahuan yang dihasilkan dan cara memperolehnya. Namun, terdapat kritik terhadap pendekatan postkolonial. Salah satu kritik yang disebutkan adalah bahwa pendekatan ini cenderung memandang masyarakat bekas jajahan sebagai korban dan terlalu fokus pada peran kolonialisme dalam mempengaruhi masyarakat tersebut. Kritik ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi dinamika sosial di negara-negara pasca kolonial. Demikian sharing kami pada presentasi kali ini. Terima kasih telah menonton video kami tentang metodologi dalam penelitian sosial. Semoga Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang landasan filosofis yang mempengaruhi pendekatan dan metode penelitian. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video menarik seputar penelitian dan topik-topik terkait lainnya. Kami berharap dapat bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih dan sampai jumpa.